banyak sekarang ini sosok public figure yang melenceng dari nilai-nilai agama, Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya kita memfollow orang seperti itu, Pak Ustadz? Ya tentu dia sama, karena otomatis pembuat konten itu kan berdosa. Sehingga tentu saja orang yang follow berarti dia juga dapat dosanya. Walaupun cuma follow katanya, Pak Ustadz. Kan follow itu dukungan dong. Gimana kalau misalnya kita memberikan komentarnya negatif, Pak Ustadz? Misalnya menghina fisik, menyakiti hati orang lain, Pak Ustadz. Nggak boleh, dosa. Dalam Islam dok, kita bahkan tidak boleh mencaci maki setan. Hah? Iya. Pak Ustadz, tapi kalau sudah terlanjur nih Pak Ustadz, terlanjur memberikan sumpah terapat, ini Ustadz ini salafi misalnya kayak gitu punya, monyet atau mirip apa gitu kan. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Oke, cuekin aja. Pak Ustadz Khalid Basalamah punya fake akun nggak ya? Pertanyaan sulit ini pasti kan? Dia untuk apa? Kepo Pak Ustadz. Oh, itu masih oke-oke saja. Tapi kalau dia gunakan memang ini untuk memata-matai, untuk mencaci maki orang, nah ini jelas haram. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makin ganteng Pak Ustadz ya. Belum perawatan tempat saya padahal. Apalagi kalau Pak Ustadz datang langsung perawatan tempat saya, lebih ganteng lagi Pak Ustadz langsung Pak Ustadz. Siap, insya Allah. Pak Ustadz, ini kita sudah hari puasa yang ke-17 Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita puasa itu sebenarnya mulai dari kapan sih Pak Ustadz? Dari umur berapa Pak Ustadz? Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau yang kita bicara masalah hukum wajibnya, maka mulai balik. Oh, karena puber. Ya, bukan puber, balik. Beda puber, beda balik, dok. Apa bedanya Pak Ustadz? Saya dokter, saya yang nanya kan. Oke. Kalau balik itu, saya bicara masalah teori agama ya. Kalau balik itu lebih kepada tanda-tanda dia masuk ke masa kedewasaan. Dan itu dominannya, kalau laki-laki itu kan berubah suara, tumbuhnya kumis, ya, mungkin seperti itu. Kalau perempuan mungkin maaf ada payudara, ada darah haid. Nah seperti itulah. Dan tidak semuanya orang yang balik langsung puber, kan gitu. Tapi biasanya puberitas itu munculnya kalau dia balik 14, dia mungkin umur 17. Lebih mau mengenal lawan jenis, lebih mau interaksi jauh, itu biasanya setelah balik beberapa tahun. Nah kalau balik itu biasanya malah masih diikuti rasa ketakutan. Belum puber gitu. Dia masih takut untuk ini, untuk itu. Masih banyak kekhawatiran. Karena itu berpengaruh pada kejiwaan kan. Awal dia transisi pindah dari masa anak-anak ke masa itu. Oke. Pak Ustadz, apa hukumannya kalau kita di bulan puasa nggak puasa? Kalau dia sudah balik, hukumnya dosa. Karena puasa sama sholat sama. Rukun Islam. Nah makanya supaya dia tidak ditinggalkan, saya berikan tipsnya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita memahami dulu keutamaannya. Kita dapat apa sebenarnya dalam puasa itu? Sisi agama kita dapat pahala yang sangat besar karena dia rukun Islam. Dan kata Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, khusus masalah puasa ya, semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya 1 sampai 10 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasan dia, kecuali puasa. Dalam riwayat lain, 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Dia adalah milikku, kata Allah, aku akan membalasnya secara langsung. Karena dia meninggalkan laparnya, hausnya, dan syahwatnya karena aku. Dan orang yang puasa memiliki 2 kegembiraan pada saat buka puasa dan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Jadi memang puasa itu adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Setiap detik-detik puasa dari mulai azan subuh sampai azan maghrib itu semua detik-detiknya bernilai pahala. Kita lagi duduk, lagi ngobrol, lagi jalan, pokoknya kita berada di bahtera pahala puasa, sehingga pahalanya sangat besar. Dan puasa ini sebenarnya bukan baru dilakukan oleh umat Muhammad SAW, tapi semua umat manusia yang telah beriman kepada risalah nabi-nabi. Makanya Allah mengatakan tentang puasa Ramadan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang beriman, dicatatkan bagi kalian untuk diperintahkan untuk berpuasa Ramadan sebagaimana disyariatkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi sebenarnya puasa itu bukan satu hal yang baru buat kita pribadi atau hanya untuk komunitas umat ini, tapi semua umat yang beriman sama Allah itu sudah berpuasa dari dulu. Mereka sudah tahu dan itu bagian daripada rangkaian pendekatan diri kepada Allah. Dari sisi manusiawianya, puasa adalah kesehatan.
Kenapa harus dijadikan sebagai sebuah beban? Makin panjang waktu kita berpuasa kan makin sehat sebenarnya. Dan di masa-masa kita sekarang kan dok makin banyak penelitian ternyata fasting itu, puasa itu banyak sekali manfaatnya. Bukan tidak makan, tapi dengan makin mengontrol makanan yang masuk, maka makin sehat tubuh seseorang. Nah, itu kan puasa. Dan dalam Islam itu kita ada terapi kesehatan puasa, itu adalah seminggu 2 kali, ada puasa Senin dan Kamis. Kita ada puasa sebulan 3 hari namanya puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Kemudian kita ada puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita ada puasa 9 dan 10 Muharram. Jadi ada puasa juga namanya puasa tatawu, tambahan. Kayak dokter misalnya hari Selasa nih, lagi sehat badannya, lagi merasa saya sekarang hari ini fit deh, saya mau puasa aja, pendekatan diri kepada Allah. Bisa saja gitu kan. Nah setelah itu puncaknya puasa Ramadan yang merupakan wajib. Jadi puasa itu ada 2 yang wajib dok. Puasa Ramadan ini dan ada puasa nazar namanya. Nazar itu kayak misalnya dokter bilang, kalau usaha saya ini sukses, saya akan puasa 3 hari. Okay. Nah kalau sukses dia harus puasa 3 hari itu. Okay. Nah seperti itulah. Oleh karena itu memang dia harus dikerjakan. Makanya jangan jadikan sebagai sebuah beban. Jadi poin yang harus kita perhatikan, kita tahu keutamaannya itu yang pertama. Yang kedua, kita nikmatin aja. Karena kita kalau bulan Ramadan itu dok, kemana saja di muka bumi semua orang Islam lagi puasa. Semua orang Islam lagi puasa. Jadi apa yang harus jadi beban? Kita bukan sendiri, kita bukan single fighter. Tapi miliaran orang di muka bumi ini sedang berpuasa. Kita ke Amerika, kita ke Eropa, kita ke Jepang, kita ke mana saja. Ketemu Muslim, umumnya puasa. Umum yang Pak Ustadz lihat mungkin. Umumnya. Saya mengatakan umumnya. Ada nggak puasa? Ada. Sebagaimana umumnya orang Muslim sholat. Ada yang tidak sholat? Ada. Umumnya orang Muslim bersedekah. Ada yang tidak sedekah? Ada. Memang begitu. Umumnya orang pergi haji. Buktinya jutaan orang. Ada juga yang tidak haji? Ada. Memang begitu. Tetapi kan kita harus masuk kepada orang-orang yang berprestasi dong. Ngapain kita nggak ngeliatin orang nggak berprestasi ya Pak? Betul. Nanti akhirnya kita bisa sama dengan mereka. Kalau tolak ukurnya gini. Pernah ada satu murid saya bilang gini di kampus waktu itu saya masih ngajar. Dia bilang, Ustadz saya masih mending Ustadz. Saya daripada teman saya nih. Saya puasa, saya sholat sehari 3 kali. Kalau dia tidak sholat sama sekali. Terus saya tegur dia. Kalau tolok ukur kamu adalah orang yang lebih rendah prestasinya, maka kamu tidak akan pernah maju. Tolok ukurnya harus, oh itu teman saya sudah sholat 5 waktu, saya kok belum, jadi saya harus seperti dia. Kalau tolok ukur selalu orang yang lebih rendah, maka kita selalu menganggap kita sudah sampai pada prestasi tertinggi. Padahal mungkin nilai prestasi itu masih sangat jauh. Mungkin 1 sampai 10 itu kita masih baru di 3. Tapi kita selalu lihat orang yang nomor 1, yang angka 1. Jadi kita nggak pernah naik. Kita lihat orang yang 9, 10 supaya kita bisa naik berprestasi. Terbaik terus Pak Ustadz ya. Tapi kalau terbaiknya nanti yang dilihat tolak ukur yang lain Pak Ustadz. Misalnya, wah ini sholat belum nih Pak Ustadz, ini yang belum. Ya udah ini aja poligaminya aja Pak Ustadz yang ditiru Pak Ustadz. Jadi gini, kalau kita bicara poligami itu kan di bab nikah dok, bab nikah itu ada level-levelnya. Level tertingginya itu adalah poligami. Nah itu dia langsung paling tinggi Pak Ustadz. Nah dia nggak mungkin mencapai itu. Dia akan sulit. Karena itu ada ilmunya dok. Nggak mungkin secara teori anak SD langsung diberikan kurikulum kuliah, itu nggak bisa. Dia kalau maksakan anak SD ini mau poligami, apa yang dia akan lakukan dengan istri-istrinya? Dia nggak bisa gitu, dia akan sulit. Akhirnya cuma sekedar sebuah prestasi yang dianggap kebanggaan sama istrimu berapa? Saya 2 loh, kamu berapa? Jadi cuma sebatas itu. Dia bukan targetnya mempraktekkan sebagai sebuah ibadah. Oh, seperti yang Pak Ustadz kemarin jelasin ya. Ya, jadi memang berbeda. Oleh karena itu, saya pernah gini contoh ya. Saya pernah tablik akbar di satu kota di Sumatera. Nggak usah saya sebutin kotanya, tapi ada satu orang Ustadz Dai datang ke saya. Dia bilang, karena saya kebetulan praktisi poligami, dia bilang, Ustadz, saya juga pengen poligami seperti antum. Antum itu maksudnya Anda gitu ya. Kira-kira apa sarannya? Saya lihat orang ini Dai, maksudnya dia tuh penceramah gitu ya. Saya tanya, bagaimana ibadah antum kepada Allah? Itu pertanyaan saya, bagaimana ibadah Anda ini kepada Allah? Apakah semua ibadah itu sudah dilaksanakan? Saya nggak bahas masalah sholat wajib. Saya mau bahas sholat qobliyah, sholat sebelum, sholat sesudah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam, zikir pagi petang, membaca beberapa lembar Al-Quran setiap hari, bersedekah dengan jumlah itu setiap hari. Apakah sudah dikerjakan? Semua itu dikatakan belum sama dia. Saya bilang gimana caranya? Mau minta satu prestasi baik dari Allah sebagai bonus, misalnya dalam pernikahan poligami, sementara kita sendiri belum sampai ke level itu untuk mendapatkan jabatan atau bonus itu. Nggak bisa, kita harus menunjukkan dulu yang terbaik kepada Allah baru.
Sekarang ini kan orang kalau mau poligami dia mulai berdoa nih, ya Allah mudahan poligami saya. Nah sekarang pada saat dia berdoa, mirip begini. Orang kalau kerja di kantor, dia sedang ngajukan ke dirutnya pengajuan penaikan payroll atau misalnya prestasi, jabatan. Setelah dia ajukan dok, kira-kira untuk supaya permintaan itu diterima, apa yang dia harus lakukan? Dia tunjukkan prestasi atau dia ugal-ugalan? Itu tunjukkan prestasi. Pasti. Dia akan tetap, dia tunjukin loyalitasnya, dia tunjukkan segala macam kepada perusahaan. Nanti dirut kan nilai kan. Nah seperti itu orang kalau ngajukan sesuatu permintaan sama Allah. Mana apa yang kamu tunjukkan kepada saya yang terbaik gitu loh. Jadi Allah mau lihat ini hamba ini, dia minta jalan keluar dari saya sebenarnya untuk mencapai jalan keluar dia harus ibadah di angka 9. Ini anak ini masih angka 3. Gimana caranya dia bisa tembus? Ayo lakukan perbuatan sampai kau di angka 9, saya akan berikan. Kan selesai. Oh, jadi pengennya. Kalau saya nggak pengen. Bukan, ini kan kita bicara tentang masalah, tadi kan kebetulan kena ditanya, jadi kita jelasin supaya orang juga tidak salah paham. Karena banyak orang, itu kan Islam boleh ini, yang penting saya nikah aja dulu. Nggak bisa, itu bukan seperti itu. Akhirnya dia nanti kalau rusak rumah tangganya karena poligami, Islam yang disorotin. Karena dia nggak paham, dia salah. Gitu kan. Harus jalankan dengan cara yang benar. Supaya itu betul-betul jadi sebuah praktek dan sebuah ilmu, edukasi kepada masyarakat. Nanti kita buat episode khususnya, tutorial poligami. Boleh Pak Ustadz. Sponsor dulu lah. Salah ntar. Terima kasih untuk sarung mangga. Hari ini saya pakai sarung mangga. Ini sarung mangga versi mangga klasi. Dalam setiap helainya, sarung mangga klasi ini menyatukan keindahan motif kembang, kemewahan songket, dan ketegasan dobi. Menggunakan material premium berkualitas tinggi, sarung ini nyaman dikenakan untuk ibadah ataupun acara istimewa, memancarkan ketenangan dan keanggunan. Kalau kalian pengen order, silakan ke marketplace resminya di www.banggabersarung.com. Kita semua bangga bersarung mangga. Dan juga jangan lupa, bagi kalian semua yang pengen jual emas, silakan kalian jual emas ke pusatmas.id. Jadi ini lebih canggih ya. Jadi kalau emas itu, kalau misalnya kalian jual di toko emas itu kan cuma pakai surat ya. Kalau nggak ada suratnya, kita tuh bingung karatnya berapa. Nah, kalian nggak usah bingung. Kalian datang ke pusatmas.id, di situ ada alat, bisa cek emasnya berapa, jadi precise banget karatnya berapa, dan dikalikan dengan jumlah harga hari itu, bahkan dia kasih jaminan, dia akan kasih harga tertinggi dan rasa aman untuk setiap kalian yang pengen jualan emas. Pengen jualan emas dengan rasa aman, silakan ke pusatmas.id. Hari ini kita pengen dengar cerita tentang Nabi Harun, Pak Ustadz. Saya nggak pernah dengar ya, Nabi Harun. Nabi siapa ini Pak Ustadz? Nabi Harun ini kakaknya Nabi Musa. Oh. Ya, kakak Nabi Musa. Dan beliau memang diutus oleh Allah SWT untuk mendampingi dan menguatkan dakwah Nabi Musa AS. Jadi ceritanya, waktu Nabi Musa AS diutus dan dinobatkan oleh Allah menjadi Nabi, maka beliau meminta kepada Allah SWT agar dikuatkan argumentasi nanti dalam mendakwai Fir'aun, menyampaikan agama Allah, menyampaikan isi Taurat, oleh saudaranya Harun. Karena Harun lebih fasih secara lisan. Sebagian ulama ada yang menyebutkan, sebabnya adalah karena waktu Nabi Musa AS pertama kali keranjang bayi beliau yang ditaruh oleh ibunya di sungai Nil itu mengalir sampai ke istana Fir'aun, maka pada saat itu Fir'aun memiliki beberapa prajurit-prajurit yang bisa membedakan mana bau badannya turunan Kipti dan mana orang dari Bani Israel. Sehingga keturunan Mesir itu mereka dijaga, sementara turunan Bani Israel itu dibunuh. Nah, gitu. Karena Fir'aun pernah mimpi kerajaannya akan hancur. Maka dia tidak mau ada dari Bani Israel yang hidup pada saat itu. Namun sebagian orang Kipti melapor, kalau engkau membunuh hai Fir'aun setiap tahun, setiap ada bayi lahir laki-laki dibunuh, tidak ada yang melayani kami. Sementara Bani Israel adalah budak-budak kami. Maka Fir'aun mengeluarkan instruksi, setahun boleh dibunuh, setahun tidak. Nah, di masa Nabi Musa lahir itu masa pembunuhan bayi. Di masa Nabi Harun lahir itu bukan pembunuhan anak. Jadi Nabi Harun itu lolos dari pembunuhan Fir'aun sebenarnya. Nah, karena Nabi Musa dia kena tahun pembunuhan itu, maka dia pun diperintahkan, Allah memerintahkan Jibril menyampaikan kepada ibu Musa agar menaruh Nabi Musa di keranjang, ditaruh di sungai Nil. Kemudian dengan hikmah Allah loloslah dan masuk ke dalam istana. Nah, para prajurit Fir'aun bisa mencium, ini anak Bani Israel. Fir'aun dilaporin, Fir'aun bilang bunuh. Tapi Asia, istri Fir'aun mengatakan, jangan. Kebetulan waktu itu Fir'aun belum punya anak. Biarkan jadi penyejuk mata kita. Mumpung ada bayi, kita nggak minta datang sendiri. Biarin kita besarkan dia. Maka Nabi Musa pun akhirnya tumbuh besar di
istana. Tapi nanti itu diceritakan di episode Nabi Musa sendiri sih. Intinya sebenarnya waktu Nabi Musa alaihissalam sudah mulai tumbuh besar dan Fir'aun ingin bermain-main dengan bayi Musa, waktu itu dia sempat menggendongnya. Nabi Musa sempat menarik jenggot Fir'aun dan memutuskannya sehingga Fir'aun kesakitan. Maka dia pun Fir'aun langsung panggil prajuritnya, suruh bantai, bunuh anak ini. Ya. Nah waktu itu Asia, istri Fir'aun lagi mengatakan, sebentar, ini masih anak kecil. Dia mana ngerti, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Begini aja untuk membuktikan dia ngerti atau tidak, kita uji dia. Didatangkanlah pada saat itu segelas susu sama bara api. Ya. Kalau Musa mengambil susu, berarti dia ngerti apa yang dia lakukan. Tapi kalau dia ambil bara api, berarti dia nggak ngerti. Ternyata dengan hikmah Allah SWT, Nabi Musa mengambil bara api dan menaruh di lidahnya. Sehingga lidah beliau itu sempat luka. Dan itu membuat beliau tidak terlalu fasih dalam berbicara. Nah itu awal kisahnya. Sehingga pada saat beliau dinobatkan jadi Nabi di umur 40 tahun, beliau mengatakan, ya Allah utuslah saudaraku Harun bersamaku. Karena dia lebih fasih secara lisan. Gitu. Karena memang Musa AS seperti itu. Nah itu awal mula Nabi Harun pun dilibatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama Musa kemana, Harun selalu bersama-sama. Makanya selalu dilibatkan keduanya, disebutkan keduanya dalam perjalanan dakwah. Nah salah satu kisah yang unik adalah pada saat satu kali Nabi Musa AS ingin bertemu dengan Allah, menerima kitab Taurat selama 40 hari 40 malam waktu itu di Tur, Gunung Tur, kemudian di wilayah Tursina. Maka Nabi Musa AS mengamanahkan kepada kakaknya Harun untuk menjaga kaumnya. Tapi ada satu orang bernama Samiri. Orang ini membuat kesesatan lagi di Bani Israel. Dia mengambil emas-emas yang diambil oleh Bani Israel dari keluarga Fir'aun atau orang-orang Mesir sebelum Fir'aun ditenggelamkan. Kemudian dibuatlah patung yang bisa mengeluarkan suara, patung sapi. Maka dia ajak Bani Israel menyembah, maka mereka pun menyembah. Harun sempat mengingatkan, jangan, ini nggak boleh, ini fitnah. Tapi mereka tidak mau dengar, kecuali Musa kembali. Jadi waktu Musa AS kembali setelah menerima kitab Taurat 40 hari 40 malam, beliau kaget Bani Israel sudah menyembah patung, ya, patung sapi waktu itu. Maka beliau langsung datang kepada Harun, dalam Al-Quran digambarkan, dan Musa AS sangat marah. Sambil memegang jenggot Harun dan sampai Harun mengatakan, jangan engkau memegang kepala dan jenggotku, maksudnya menyalahkan aku dalam masalah ini. Sesungguhnya aku sudah mengingatkan Bani Israel. Nah waktu itu Nabi Musa pun AS memaafkan saudaranya Harun dan kemudian meluruskan kesalahpahaman dari Samiri ini. Tanya, kenapa engkau membuat patung ini? Dia bilang, saya begitu saja muncul idenya. Saya menyangka itu adalah salah satu ide dari dari kenabian, maka saya pun melakukannya. Maka Nabi Musa AS menghancurkan patung itu, kemudian mengusir Samiri, dan pada saat itu Samiri pun dipastikan sudah keluar dari Bani Israel dan tidak akan pernah bisa kembali. Dia pun dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kurang lebih sampai ke situ kisah Nabi Harun. Jadi Nabi Harun ini tidak terlalu banyak diceritakan karena beliau hanya mendampingi Nabi Musa. Tapi setiap kali kita menceritakan tentang Nabi Musa, maka akan ada Nabi Harun. Oke. Pak Ustadz, Nabi itu buat dosa juga nggak sih Pak Ustadz? Nabi berbuat kesalahan ya. Tapi bedanya dengan manusia biasa kayak kita, mereka kalau ada keliru langsung diluruskan oleh Allah. Langsung diluruskan oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis yang bicara tentang syafaat, pertolongan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, agar Allah datang menghakimi semua manusia. Itu diyakini oleh seorang muslim dengan hadis syafaat namanya. Pertolongan Nabi SAW. Karena waktu itu orang-orang sudah kepanasan nanti di mahsyar, di hari kebangkitan, karena dosa-dosa mereka. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang tenggelam sampai ke perut, ada yang cuma di mata kaki, ada yang ke lutut, ada yang ke perut, ada yang sampai tenggelam dengan keringat sendiri karena dosa-dosa mereka. Nah karena manusia jenuh, mereka datang kepada Nabi Adam, lalu mulai berkata, hai Adam, engkau adalah ayah kami, manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya. Kenapa engkau tidak mintalah kepada Allah agar Allah datang menghakimi kami ke surga atau ke neraka? Karena manusia itu sudah kepanasan sekali. Maka Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya Allah hari ini murka, belum pernah murka sebelumnya. Aku tidak berani. Karena tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali aku. Karena aku dulu pernah melanggar waktu di surga. Coba pergi ke Idris. Idris juga menolak karena merasa menyebutkan ada satu kekeliruannya. Terus berlanjut estafetnya, Nabi Hud, Nabi Saleh. Terus berlanjut sampai Nabi Isa dan Nabi Isa, kata Nabi Muhammad SAW, tidak menyebutkan kesalahannya. Lalu kemudian
mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi mengatakan, apakah kalian tahu bagaimana manusia mengenalku pada saat itu? Mereka akan datang kepada aku dan mengatakan, hai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah yang Allah utus untuk seluruh alam semesta. Maka mintalah kepada Allah agar memberikan syafaat kepada kami, datang menghakimi kami. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku pemiliknya, lalu aku pun datang ke bawah singgasana Allah, sujud, dan Allah bukakan puji-pujian di lisanku yang belum pernah diberikan kepada hamba yang lain. Kemudian sesudah itu Allah mengatakan, hai Muhammad, angkat kepalamu, maka mintalah, engkau akan diberikan. Tapi di situ ada riwayat menceritakan panjang lebar tentang setiap Nabi menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Cuma bedanya, kesalahan mereka itu langsung ditegur oleh Allah dan jadi pelajaran. Oh, oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz, mungkin saya pengen ke dunia yang lebih real, Pak Ustadz. Kalau dulu kan siapa yang kita ikutin? Nabi, Pak Ustadz. Siapa yang kita ikutin? Sahabat Nabi, Pak Ustadz. Siapa yang kita pedomanin? Nabi Muhammad, Pak Ustadz. Tapi kalau sekarang ini kan kita follow-nya artis, Pak Ustadz. Kita follow-nya public figure, Pak Ustadz. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Ustadz dan sudut pandang Islam sendiri, Pak Ustadz. Sekarang ada media sosial nih, Pak Ustadz. Siapa sih orang yang harusnya kita follow, Pak Ustadz? Pertama dulu, suri tauladan setiap orang beriman itu memang para nabi, gitu kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang kita yakini ini, dan agama profetis ya, Yahudi, Nasrani dan Muslim ini, dari 7,5 miliar kurang lebih populasi manusia, mereka ini 6 miliar lebih. Jadi orang yang beriman sama Allah ini jauh lebih banyak sebenarnya, gitu kan? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ini memandu manusia melalui wahyu untuk ke surga. Nah, juru bicara Allah ini adalah para nabi-nabi dan rasul. Mereka menyampaikan semua itu. Pada saat nabi dan rasul meninggal, yang melanjutkan estafetnya siapa? Para ulama dan dai. Jadi kalau kita belajar dari para ulama, para dai, mereka akan mengatakan, oh Allah berfirman, oh Rasulullah bersabda, supaya kita sama dengan panduan Nabi. Makanya kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi-nabi. Wa innal anbiya lam yurasu dinaran wala dirhama, dan para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar. Wa innama warasul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Wa man akhadha wa akhadha bihaddin wafir, siapa yang mengambil, dia telah mengambil bagian yang sangat besar dalam hidupnya. Jadi sebenarnya figuritas dan suri tauladan harusnya tetap kembali kepada Nabi, dan pelanjut estafetnya adalah para ulama dan dai. Nah, seperti itu. Jadi siapa yang harus kita follow? Ya kalau kita mau bicara masalah pengetahuan tentang mengenal Allah, agama Allah, ya para ulama, para dai-dai, dan alhamdulillah mereka juga rata-rata punya media di masa kita sekarang kan. Tinggal kita melihat siapa di antara mereka memang yang punya kapabilitas yang pas gitu, yang cukup ya secara ilmiah. Bahasa Arab itu kafaahnya, ya dia punya ilmu yang cukup untuk dijadikan sebagai pegangan dan benar gitu ya. Dia punya rujukan yang benar dari wahyu. Tapi apakah boleh kita memfollow orang-orang lain kalau sifatnya bermanfaat ya? Edukasi misalnya, pengetahuan, kesehatan, kenapa tidak? Tetapi kalau kita hanya follow iseng, orang yang buat konten omong kosong gitu dok ya, mungkin sekedar hiburan. Saya bukan melarang ya, itu hak pribadi. Tapi karena dokter tanya saya, maka saya punya hak untuk menjelaskan secara pribadi. Saya tidak melihat memfollow orang-orang yang cuma iseng buat konten yang sebenarnya kita dengan melihatnya sudah cukup gitu. Sebuah hiburan mungkin cuma sekedar lihat, oh ya sudah tahu. Untuk apa kita menjadi followernya? Sekali lagi saya bukan melarang ya, itu hak pribadi. Tapi cobalah follow seseorang yang mendatangkan manfaat. Kalau saya begitu dok, saya pribadi saya ini, saya setiap kali menonton sesuatu harus ada manfaat feedback ke saya yang lebih besar. Saya nggak mau sama atau malah lebih rendah. Sehingga setiap hari itu ada ilmu baru kita dapatkan. Naik terus ya. Naik terus. Karena waktu kita terbatas. Memori di otak kita ini masih kosong gitu loh. Saya pernah baca satu penelitian, memori di otak kita ini kan kalau kita menghafal, bukan cuma membaca, semua buku yang pernah ditulis itu masih kosong, masih ada banyak memori itu masih bisa dipakai lagi untuk yang lain. Makanya kita mengenang masa-masa kita kecil aja bisa. Kekuatan ini luar biasa sampai kita datang ke satu tempat hanya melihat sekali, 10 tahun lagi kita datang kita katakan masih saya pernah. Itu saking kuatnya. Jadi sayang gitu loh. Kita isi dengan hal-hal yang kosong apa? Ketawa-ketiwi boleh, tapi bukan sebuah target follow gitu ya. Oke lah, sesekali mungkin orang menghibur dirinya atau dia mau tahu berita-berita tentang apalah di dunia ini
politik dan segala macam, sebatas dia tahu. Tapi untuk menjadi seorang yang pengikut di situ yang kayak menghabiskan waktu luar biasa, sehingga itu lebih penting daripada zikir, daripada Al-Quran, daripada kisah para nabi-nabi. Ini agak unik ini. Ini yang membuat nanti akhirnya dia kehilangan banyak hal. Di hari kiamat nanti akan terjadi penyesalan. Coba dulu saya begini, coba dulu saya begitu. Tapi udah terlambat. Sementara true history manusia itu adalah dari karangan nabi-nabi. Mau pelajar betul tentang manusia itu dari nabi-nabi. Bukan dari orang yang merekayasa, membuat kayak teori Darwin manusia dari kera misalnya. Ini karena dia mereka-reka gitu. Bukan sebuah ilmiah. Ya. Ini sesuatu yang terbantahkan. Gitu. Oke. Pak Ustadz, saya setuju dengan kata-kata Pak Ustadz. Tapi kan kalau di zaman sekarang rasanya kalau kita nggak follow artis atau sosok atau public figure kan ya agak aneh ya Pak Ustadz ya. Bagi saya nggak ada masalah sih Pak Ustadz. Cuma saya sangat setuju dengan Pak Ustadz ngomong beberapa episode yang lalu Pak Ustadz. Kita itu kan siapa di antara teman-teman kita Pak Ustadz. Siapa di antara 5 teman kita yang terbaik. Kalau 5 teman kita terbaik semuanya itu adalah alim ulama, biasanya kita sendiri juga seperti itu. Ya, buaya kumpulnya dengan buaya. Burung kumpulnya dengan burung. Jarang ada burung kumpulnya dengan buaya kan, atau bisa dimakan. Ya, satu misalnya suka main di rumah prostitusi, tapi bertemannya dengan alim ulama kan agak aneh ya rasanya. Kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan. Biasanya ya orang yang alim ulama ya duduknya nongkrongnya sama-sama. Karena kan ngobrolannya semasukan ya Pak Ustadz ya. Nah, tapi kan kalau diekspresikan ke dalam media sosial, berarti kita itu adalah siapa orang yang paling sering kita lihat. Paling sering kita follow. Jadi kalau misalnya kita itu follow-nya Ustadz Khalid Basalamah, follow-nya Ustadz Felix Yao, Dennis Lim, Dari Sulaiman, ya berarti kan pengen belajar agama ya banyak Pak Ustadz. Nah, banyak sekarang ini public figure, oke lah kalau kita ngomong berita kan masih edukasi yang umum Pak Ustadz ya. Banyak sekarang ini sosok public figure yang melenceng dari nilai-nilai agama Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya kita memfollow orang seperti itu Pak Ustadz? Kalau dia pembuat konten jauh dari agama ya, apalagi terjadi pelanggaran agama, ya tentu dia sama. Karena otomatis pembuat konten itu kan berdosa. Contoh, dia buat konten, dia lagi bermesraan sama yang bukan istri, bukan suami gitu kan, di depan umum. Atau dia lagi mabuk-mabukan. Itu kan sudah dosa. Melakukannya dosa, mempublikasikannya juga dosa. Karena itu mengajarkan orang lain untuk berbuat kesalahan kan. Mirip dengan kalau kita mengangkat sebuah ceramah, tema tentang taubat, tentang sholat, lalu orang ikut. Maka kita dapat pahala mereka kan. Sebagaimana juga sama kalau kita jadikan diri kita sebagai contoh bagi keburukan, kita juga dapat dosanya. Sehingga tentu saja orang yang follow berarti dia juga dapat dosanya. Walaupun cuma follow katanya Pak Ustadz. Kan follow itu dukungan dong. Mendukung kan. Untuk apa kita dukung? Makanya dari tadi saya bilang, kalaupun dia terlintas, dia tonton antara dia sama Allah, dia buat dosa misalnya. Ada satu cuplikan dosa, dia nonton nih. Dia dosa, dia istighfar kepada Allah, selesai. Untuk apa dia follow? Follow ini kan dia akan terus mendapatkan notifikasi. Nah ini jadi masalah ini. Jadi dia akan, tadinya dia sudah merasa bersalah nih dengan ini. Dia jadi terulang lagi menonton karena dia sudah follow. Dan itu salah satu bentuk support juga Pak Ustadz ya? Iya. Termasuk LGBT misalnya, orang yang kita follow ya. Itu juga secara Islam ya Pak Ustadz ya, nggak baik ya Pak Ustadz. Terus orang-orang yang suka menebar kebencian Pak Ustadz. Ini kita tanpa sebut siapapun nama ya, tapi orang-orang yang ngajakin kebencian terus, ngajakin permusuhan terus. Itu kalau misalnya kita follow atau kita, itu bentuk support juga ya Pak Ustadz? Iya tentu. Semua itu support. Karena follow itu kan support. Subscribe itu kan support. Semua itu support. Kan itu ya, dia selalu ngajak kan. Silakan subscribe, silakan follow, komen. Itu kan ngajakan untuk mendukung dia. Kalau kita ikut, berarti kita berikan dukungan. Berarti kita setuju dengan perbuatan dia. Kita dukung dia dengan perbuatan-perbuatannya, jadi masalah ini. Untuk apa kita panen dosa di situ? Setuju saya. Tapi followers mereka lebih banyak dari Pak Ustadz, bahkan Pak Ustadz gimana? Oh, kalau saya sih, saya tidak pernah. Kalau saya jangan jadi kempanutan ya. Kalau saya sih, saya tidak pernah berpikir tentang masalah follower saya, Dok. Makanya saya tidak pernah secara khusus itu untuk mikirkan gimana nih follower kita kenapa gini. Pernah saya diskusi sama tim, tapi bukan menjadi satu target utama. Bagi saya adalah gimana kita buat konten yang bisa memberikan edukasi ke masyarakat, bermanfaat, selesai. Nanti Allah punya cara menyebarluaskan. Saya biasa di media kami misalnya, followernya sekian misalnya. Tapi
Dengan izin Allah SWT, saya kalau diundang di podcast di mana, saya ada berita apa, itu kemana-mana orang pada sebar luasin, orang ambil cuplikannya, orang mengatakan mendapat manfaat. Jadi saya tidak melihat sebenarnya dengan orang follow, diklik follow-nya atau dukungannya itu berarti dia yang tidak follow berarti tidak ikut. Enggak, yang tidak ikut tuh banyak, yang tidak follow tuh banyak sekali yang tetap menyebarluaskan ceramah. Saya berapa kali diundang tuh hari ke Amerika, ke Australia. Sering kali ada yang bilang sama saya, maksud di masjid sana ya, ada gereja yang jadi masjid. Waktu itu hari di Washington DC. Lalu bapak situ berpengaruh juga, beliau termasuk pengurus di masjid itu mengatakan sama saya, Ustaz, saya ini fansnya Ustaz, nih di HP saya penuh dengan ceramah-ceramah Ustaz. Saya bilang, coba saya lihat Pak. Begitu saya lihat ternyata memang dia kumpulin banyak ceramah yang 1 menit. Tapi dia bukan seorang follower. Dia mengumpulkan, misalnya ada, dia dapat nih dari temannya di share, disimpan, oke. Berarti kan tidak selamanya juga orang yang tidak follow itu berarti tidak dukung kita. Jadi jangan terpengaruh dengan kuantitas itu. Yang penting kita jaga kualitasnya. Oke. Karena bagi saya kualitas mendatangkan kuantitas. Oke. Tapi kalau follow artinya itu sudah pasti mendukung ya Pak Ustadz ya? Ya. Oke. Pak Ustadz, banyak sekarang ini orang-orang yang saya melihat ya Pak Ustadz ya, banyak sekali orang-orang sekarang ini mengajarkan untuk kebencian satu sama lain. Bahkan ada beberapa juga dibalut dengan agama Pak Ustadz. Dibalut dengan agama, tapi mengajak kebencian satu sama yang lain Pak Ustadz. Nah, kita yang ngelihatnya Pak Ustadz, yang nggak follow nih Pak Ustadz. Ya, kalau yang follow kan tadi Pak Ustadz sudah bilang itu dosa Pak Ustadz. Kita yang nggak follow nih Pak Ustadz. Tapi kita sudah tahu nih bahwa ini orang nebarin kebencian terus. Ngatain orang terus, menghina fisik orang terus, ngajakin ngebenci terus menerus Pak Ustadz. Nah, kita yang nggak follow ini sebaiknya kita harus bagaimana? Jauhi aja, atau kita ingatkan, atau kita marahin, atau kita ciduk, atau bagaimana nih Pak Ustadz? Kan kata Nabi SAW itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, dia ubah dengan tangannya. Tangan berarti powernya. Contoh pemerintah pada masyarakat, pemilik perusahaan pada karyawannya, orang tua pada anak, suami pada istri. Itu kan dia punya power, dia bisa luruskan. Misalnya lagi mabuk diberhentikan, lagi ini diberhentikan gitu kan. Kata Nabi SAW, fa'illam yastati'. Kalau dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya jabatan, dia tidak punya wewenang. Fabilisani, dengan lisannya. Lisan dengan tulisan satu hukum. Bisa dengan tulisan, kita ingatkan, kita masuk ke medsosnya, hati-hati ini nggak boleh gini-gini. Atau dengan lisan kalau kita bisa bertemu. Gitu kan. Tapi ternyata tidak mempan juga. Atau kita tidak mampu menjangkau dia misalnya. Fa'in lam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika Allahu liman. Kata Nabi SAW, kalau tidak mampu juga maka dengan hati. Pungkiri dengan hati. Dan itu selama-lama iman. Artinya, kalau kita melihat ternyata orang ini nyebarin segala macam pemahaman yang tidak benar. Dan kita lihat sebenarnya. Kita pun udah masuk ke medianya tapi dia tidak ada efek. Karena orang itu kalau sudah niatnya, targetnya menyebarkan sesuatu kan dok. Baik atau tidak baik. Itu biasanya dia akan bertahan dengan pendapat itu kan. Misalnya contoh dia menyebarkan kebaikan. Ada yang orang tidak suka dengan kebaikan itu, dia tetap akan bertahan dengan ini kan. Judul dia kan jelas. Nah begitu juga dengan orang yang berbuat kejahatan. Dia mau sebarin fitnah. Dia memang itu pegangan dia. Jadi kita mau masuk lurusin apapun, dia nggak mau dengar. Orang seperti ini nggak bakal dengar. Karena apalagi sudah dipublish di media. Itu berarti kan dia siap tampil. Memang dia mau orang lain tahu. Kalau saya melihat, ya saya pribadi dok ya, orang seperti ini udah kita serahkan kepada yang berwenang yaitu pemerintah dan kitanya memungkiri dengan hati kita. Maksudnya memungkiri dengan hati kita itu ya bagaimana? Kita mengatakan ya Allah berikan hidayah orang ini, ya Allah berhentikan kemungkarannya, sudah selesai. Karena itu cara yang paling sederhana dan paling mudah agar kita lepas tanggung jawab depan Allah hari kiamat. Karena Allah akan tanya kalau kita tahu kemungkaran kita nggak luruskan. Oke. Ustadz, dulu saya nggak percaya Pak Ustadz kalau katanya sholat itu sama dengan olahraga Pak Ustadz. Sholat itu sama dengan olahraga. Sebelum diajarin oleh Ustadz Khalid, saya kan juga beberapa kali Pak Ustadz sholat. Tapi beda rasanya. Setelah diajarin Ustadz Khalid, setiap kali sholat kayak rasanya kayak olahraga. Berdebar jantung. Tangan saya aja masih gemeter. Pas saya sudah beberapa kali masih gemeter loh Pak Ustadz. Memang rasanya kayak benar ya, seperti kata orang-orang ternyata kalau sholat dengan benar itu rasanya sama seperti berolahraga Pak Ustadz. Itu ada manfaatnya, bahkan ditulis Pak Ustadz. Ada penelitian? Ada beberapa ilmuwan coba menulis ya, tapi Allahu alam itu apakah memang dia ada korelasinya langsung, karena itu bukan ilmu saya kalau sudah sampai menghubungkan antara gerakan sholat dengan olahraganya. Tapi secara umum gerakan-gerakan sholat yang kami ajarkan atau diajarkan juga memang dalam syariat sebenarnya,
Itu kalau dilihat oleh pakar-pakar olahraga gitu kan, orang-orang yang memang biasa mengajarkan stretching dan itu mereka melihat tuh ini kuat banget itu korelasinya dengan olahraga itu. Tapi harus benar ya Pak Ustadz ya berarti. Betul. Harus Karena benar. memang kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Gitu. Selama ini banyak benar ya saya berarti. Setelah dibeneri jadi sakit semua badan saya. Pak Ustadz kita lanjut Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kita dalam media sosial itu Pak Ustadz. Kalau kita komentar Pak Ustadz. Komentar seperti apa sih yang boleh kita kasih ke orang yang kita ikutin atau yang tidak kita ikutin Pak Ustadz? Komentar kan sebenarnya sifatnya umum ya dan bebas. Orang punya hak, apalagi negara kita dia mau komentar itu mungkin masih diboleh-bolehkan saja ya. Kecuali memang yang punya media menuntut atau apa gitu. Tetapi kalau saya pribadi ditanya, maka saya selalu melihat pertanyaan saya sederhana. Apakah ada manfaat atau tidak ada manfaat buat saya? Apakah itu memfollow, apakah itu menonton, apakah itu memberi komentar. Ya bagi saya semua itu harus ada manfaat nggak buat saya? Kalau ada manfaat oke saya lakukan. Kalau tidak saya tidak akan lakukan. Karena memang ini hanya bagi saya membuang waktu. Gitu. Karena apa manfaatnya? Kalau kita selalu bertanya dok, apa manfaat buat saya? Maksudnya ini bukan di sini artinya mau menjatuhkan orang atau tidak. Bukan. Manfaat itu maksudnya menambah gak sih ilmu pengetahuan saya? Menambah gak sih pengalaman saya? Menambah gak edukasi saya? Nah kalau itu yang kita jadikan sebagai target, pasti kita akan selalu menyortir. Mana yang kita harus nonton, mana yang harus kita dengar, mana yang harus kita komentar, mana yang harus kita follow. Nah semua itu sama. Jadi kalau saya sih, saya mau berbagi ya bagi saya harus dia lihat apakah ada manfaat bagi dia atau tidak. Dan komentar itu misal contoh, ada satu cuplikan yang positif. Dan kita melihat dengan kita memberikan komentar di situ, mungkin yang lain pada tertarik untuk melihat cuplikan yang sama. Apakah itu sifatnya edukasi ilmu agama, atau itu edukasi ilmu umum, ilmu kedokteran, misalnya kesehatan, lagi bicara masalah diabetes, bicara masalah apalah makanan sehat dan segala macam itu kan. Nah terus kita bilang, acaranya bagus nih ya, kalau bisa ini dilanjutkan ke bahasan tentang kebetulan saya butuh keterangan tentang masalah urat saraf terjepit. Nah contoh lah gitu. Nah itu kan komen-komen yang oke gitu dok. Atau misalnya saya izin share, diizinkan atau tidak oleh admin, nah itu. Tapi kalau hal-hal yang menyebarkan adu domba, fitnah, maksiat lah mungkin kepada Allah SWT karena gunjing, fitnah itu kan semua dilarang dalam agama Islam. Mencaci maki orang, apa saja, mau kedok agama atau tidak, ya saran kami gak ada manfaatnya untuk apa gitu. Kita komen di situ, apa yang kita mau komen. Dan saya sudah bilang, prinsip dasarnya dok, kalau seseorang itu dia sudah punya satu judul di medianya. Ini pengalaman saya saja. Wallahu a'lam mungkin kalau saya keliru. Tapi menurut saya, kalau seseorang itu misalnya dokter buat medsos bicara tentang bisnis. Berarti kan judulnya bisnis. Isinya jualan kan gitu. Ya udah itu judulnya. Jadi orang yang tidak terima jualan itu tidak akan berpengaruh pada ini. Okay. Harusnya. Ya paling dibaca ada komen begini. Oke. Tapi dia tidak akan merespon balik atau apa itu jarang sekali kan gitu. Judulnya orang misalnya agama ya sudah dia akan sampaikan agama. Orang yang tidak suka dengan ceramah agama ya silakan dia pergi ke channel lain. Itu nggak akan karena ini judul dasarnya. Nah orang yang nyebarin fitnah emang itu judul dia. Dia memang mau heboh dengan itu. Maka untuk apa kita komen di situ? Apakah dengan kita komen oh ini nggak boleh loh dosa terus kemudian dia mau dengar? Itu kan sangat jauh gitu. Allahu a'lam ya kalau ada yang bisa dengar. Malah dia jadi semangat ya malah ya bikin konten itu ya kalau ya memang... bisa jadi tapi yang jelas kalau kita merasa ada maslahatnya, kalau kita berikan informasi mungkin bisa menegur dia oke. Tapi kalau enggak untuk apa? Ya udah lebih baik kita nggak usah ikut-ikutan di situ. Oke. Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya kita memberikan komentar kepada siapapun nih Pak Ustadz ya, atau lagi tertuju pada orang lain, komentarnya negatif Pak Ustadz. Misalnya menghina fisik atau ngatain atau menghina orang tua, kan paling sering seperti itu. Menyakiti hati orang lain, Pak Ustadz. Nggak boleh dosa. Nggak boleh dosa. Meskipun pakai fake akun, Pak Ustadz. Ya, sekarang gini. Mungkin Tuhan nggak tahu fake akunnya kita. Tahu dong semua. Tahu ya, Pak Ustadz. Allah SWT maha tahu segala satunya. Tapi gini, Islam itu mengajarkan keadilan luar biasa dong. Kalau ada seseorang berbuat dosa, contoh, pencuri mencuri sendal kita.
Apa yang kita dibolehkan? Kita boleh mencari sendal itu. Kita boleh melaporkan dia. Kita boleh kalau kita mau doakan, semoga Allah berikan dia hidayah misalnya. Atau ya Allah hukum pencuri itu masih boleh. Tapi ada yang tidak boleh, Dok. Apa itu? Tidak boleh mencaci maki si pencuri itu. Oh ya? Karena kalau dia dosa dengan curinya, kita dosa dengan cacian kita. Karena nggak ada hubungannya cacian dengan curian. Jadi ini hukum tersendiri, berbeda. Itu Islam mengajarkan kita proporsional betul. Jadi betul-betul harus hati-hati sekali gitu. Kita dalam Islam, Dok, kalau alhamdulillah, kalau belum tahu, kita bahkan tidak boleh mencaci maki setan. Hah? Iya. Setan kan menyesatkan manusia ya. Yang boleh ada apa? Kita berlindung dari Allah, kepada Allah dari setan. Saya kita digoda nih, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah. Tapi kita bilang kurang ajar nih setan godain saya. Nggak ada manfaatnya. Bahkan itu akan membuat setan makin bangga. Ya. Makanya pernah ada satu perempuan di masa Nabi SAW itu naik nunggangi unta, kaki untanya itu keselio gitu, mau jatuh. Terus dia kayak menyalahkan syaitan gitu kan. Maka kata Nabi SAW, jangan kau mencaci maki syaitan. Harusnya kau bilang bismillah. Karena kalau kau caci maki dia atau kau mengatakan ini sebabnya syaitan, syaitan itu akan membesar sampai seperti sebuah rumah atau gunung. Tapi kalau engkau mengatakan bismillah, dia akan mengecil sampai seperti lalat. Jadi kita berlindung saja, selesai. Cara paling efektif, Dok, menghadapi kriminal, kejahatan orang, sebenarnya yang lebih efektif itu adalah bukan jasmani, tetapi lebih kepada kecerdasan kita menghadapinya. Sebagai contoh misalnya, ada orang ingin membunuh kita. Banyak orang membalas bunuh lagi. Ini kekerasan dan kekerasan. Bisa dia yang terbunuh, bisa kita yang terbunuh. Tapi ada cara cerdas. Orang membunuh kita. Ya udah kita sudah tahu nih, ada bukti-buktinya. Kita tinggal laporin. Misal contoh, pelaporan ini sudah cukup meringkas. Sebenarnya kita nggak usah habisin energi banyak bicara, banyak action. Sudah nanti pihak yang berwenang yang mengambil alih. Ini kan cara cerdas sebenarnya, Dok. Contoh. Atau ada orang caci maki kita. Lalu kita nggak tanggapin. Orang yang caci maki kita tuh, Dok, harapannya kita merespon. Tapi kalau kita tidak respon, dia kehabisan bahan. Akhirnya karena dia kehabisan bahan, dia berhenti juga dengan sendirinya kan. Kita tetap menunjukkan siapa diri kita dengan kualitas media kita. Udah selesai, cukup. Isi kami ceramah. Mau orang caci maki mau apa itu urusan dia. Tapi nanti akhirnya orang jadi bisa nilai sendiri gitu. Oh, nah ini isinya edukasi, ini isinya celaan gitu. Banyak orang kadang-kadang dia bukan pakai akal sehatnya, tapi dia pakai modal emosionalnya saja. Ya, emosional itu kan kayak kalau di tubuh kita itu kayak bagian luar. Nah, sementara spiritual itu kan bagian dalam. Itu jauh lebih mengena sebenarnya. Oke, Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kita komentar-komentar negatif itu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam ya, Pak Ustadz ya? Betul. Pak Ustadz, kalau misalnya kita sebagai... Sederhananya gini, Dok. Kalau kita nggak suka dengan satu konten, ya udah kita nggak usah nonton. Kan gitu. Ya udah nonton aja yang kita Jangan suka. memberikan sumpah serapah negatif. Ya ngapain kita datang ke media orang hanya untuk caci maki dia? Apa hukumnya, Pak Ustadz, kita mencaci maki orang negatif, Pak Ustadz? Dia dosa. Gak boleh kan, mencaci maki hukumnya dosa. Mencaci maki fisik misalnya. Kalau dia menegur konten yang ada, maka kita beda. Kan niatnya untuk meluruskan ini gak boleh nih. Perusakan moral misalnya. Lalu kita tegur kontennya, sudah. Tapi gak ada hubungannya dengan fisik dia. Gak ada hubungannya dengan keluarganya. Gak ada hubungannya dengan sukunya. Saya kadang-kadang bilang gini, Dok. Kita kan di hari kiamat ini akan ada hisab ya. Kalau tidak ada hisab mungkin manusia itu tidak terkontrol gitu. Kalau kita tahu uang saya nggak dibayar nih, tapi nanti saya bisa dapat di hari kiamat, kita kan lebih tenang. Dengan adanya juga hisab hari kiamat, orang kalau diingatkan hati-hati loh nanti kamu masalah hari kiamat, mungkin dia jadi takut gitu ya. Nah kita harus hati-hati, Dok. Kalau kita sedang ada masalah sama seseorang, kita harus bijaksana, cukupkan sama orang itu saja. Jangan lebarkan dan temanya yang sedang dibahas apa, cukupkan di situ. Sebagai contoh, suami istri bertengkar. Temanya misalnya sang istri tidak mengurus rumah, tidak merawat rumah. Itu temanya. Oke, sang suami sekarang tinggal menyampaikan rumah itu harusnya bersih karena begini-begini. Ini standarnya, ini contoh-contohnya. Perhotelan, kamar hotel dilihatin bisa contoh ini lah. Sudah selesai. Jadi kita ngurus itu. Jadi nggak usah dia lebarkan. Misalnya kamu ini memang nggak dididik oleh orang tua kamu ya. Nah, sekarang masalah dia sama istri dan 2 orang mertuanya. Berarti sudah 3 orang yang jadi masalah buat dia. Kalau dia bahasakan lebih jauh, memang keluarga kamu begitu ya? Nah, kalau keluarganya 300 orang,
Ini kan akan banyak nih keluarga mungkin tidak pernah terlibat dalam permasalahan. Kenapa dilibatkan? Sama juga kalau dia bilang, oh memang misalnya laki-laki Amerika nikah sama perempuan Indonesia. Lalu dia mengatakan, memang orang Indonesia begitu ya? 270 juta lebih dia punya musuh ini. Untuk apa gitu loh? Sama juga dengan temanya tentang masalah perapian rumah. Ya udah perapian rumah aja. Gak usah merembet ke masak, ke ini, ke itu, yang lain. Karena yang ini dulu dibahas, biar tuntas. Kalau saya sih step by step. Selesaikan satu, pindah ke yang satu. Yang satu, pindah yang satu. Jadi nanti tidak akumulasi. Tidak melebar kemana-mana. Dan itu lebih mudah menyelesaikan sebuah masalah. Oke. Pak Ustadz, tapi kalau sudah terlanjur nih Pak Ustadz. Terlanjur memberikan sumpah terapat. Terutama diketik nih Pak Ustadz ya. Ini Ustadz ini sok pinter. Sok salafi misalnya kayak gitu punya. Sok paling Islam. Atau ini dokter. Pokoknya kayak gitu ya. Monyet atau mirip apa gitu kan ditulis. Sudah terlanjur nih Pak Ustadz. Nonton ini sadar Pak Ustadz. Nonton ini sadar. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Oke. Dia sebagaimana ngangkat di media itu, dia harus minta maaf di media itu. Karena kan cara yang terbaik untuk melepaskan diri tanggung jawab hari kiamat adalah meminta maaf kepada pemilik hak. Kan di hari kiamat itu dok, kita berhadapan dengan manusia ini banyak pelanggarannya. Contoh misalnya perusakan citra, menggunjing, mengfitnah. Itu kan perusakan citra. Dia harus bertobat sama Allah, kalau di dunia ya, sebelum di akhirat. Di akhirat nanti akan dituntut kalau nggak dilakukan. Dia harus tobat, maksudnya kembali kepada Allah. Dia harus minta maaf kepada orang yang dirusak citranya. Kalau orang itu misalnya memberikan syarat, saya mau maafkan, tapi dengan syarat kamu harus meluruskan juga di media. Dia harus lakukan, kalau nggak akan ada masalah bagi dia. Yang kedua itu berhubungan dengan masalah pengambilan harta. Mencuri, manipulasi data, korupsi. Selain tobat kepada Allah, harus kembalikan harta kepada orang tersebut. Minta maaf sama dia dan kembalikan hartanya. Kecuali dia halalkan. Yang ketiga, menyakiti fisik. Dalam Islam namanya kisos dok. Misalnya kita pernah tonjok orang, sampai dia memar. Nah itu selain tobat kepada Allah kalau kita mau kembali ya. Kan tadi dokter tanya masalah orang kembali kan. Nah maksudnya kembali ke jalan benar, nyadarin gitu loh. Nah dia harus tobat sama Allah karena dia lakukan perbuatan. Tidak boleh kan nyakitin fisik orang. Kecuali memang di medan perang, lagi diserang oleh perampok, itu lain. Jadi dia tobat sama Allah, dia minta maaf sama orang tersebut. Kalau orang itu minta kisos itu maksudnya, saya maafin kamu, tapi saya harus tonjok kamu juga. Ya harus balas. Fisik dengan fisik. Terima ya Pak Ustadz. Iya, kalau enggak, nanti tetap berlanjut di hari kiamat. Dan hari kiamat lebih bahaya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang lain, siapapun yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia ini selesaikan. Sebelum datang waktu nanti hari kiamat, tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Nggak bisa lagi bayar pakai dolar, negosiasi uang, nggak bisa. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, nanti apa di sana? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosa dia? Dibayar dengan sholat, dengan sedekah, dengan segala macam, dikasih ke dia. Kalau nggak cukup, dia buat dosa apa, kamu yang nanggung. Oke. Pak Ustadz, gimana kalau misalnya seperti ini Pak Ustadz? Buzzer Pak Ustadz. Kita nggak benci orang, kita nggak suka dengan orang, tapi kita kerja Pak Ustadz. Kita disuruh serang misalnya, serang orang tersebut. Katain, jadi buzzer nih Pak Ustadz. Katain nih pokoknya, kata-katain pokoknya. Itu dosa atau tidak? Iya. Aha. Sekarang gini, saya kasih contoh lain. Kalau ada orang punya nafkah Pak Ustadz. Nafkah 2.000 perak. Memang cuma itu sumber pendapatan. Kalau cuma itu sumber pendapatan, semua manusia akan kerja itu. Tapi rupanya jutaan orang selain dia kerja yang lain. Kenapa bisa hidup? Orang angkat batu jadi buruh kasar, jual Zaman dulu nggak ada buzzer juga bisa hidup-hidup aja Pak Ustadz ya. Iya. Dan sampai sekarang pun banyak orang selain buzzer hidup kok. Kita berdua hidup tanpa jadi buzzer. Iya benar juga. Bukan buzzer pemerintah. Ya. Tapi kan gini, sebagai contoh dok. Apakah itu berdosa? Sekarang kalau ada orang punya tempat perzinahan. Ya, prostitusi ini. Perzinahan. Saya sebagai buzzer. Atau saya sebagai marketing. Apalah, saya diminta. Ini iklanin ya tempat saya. Nanti saya kasih kamu uang. 50 juta 1 bulan. Saya bilang, tapi saya nggak zina kok. Saya nggak pernah datang ke tempat situ. Saya cuma cari duit. Dosa nggak? Ya pasti dosa sih. Selesai. Sama. Karena dukungan. Sama dia dukungan. Karena dia dukung itu kan. Dukungannya ini sudah cukup membuat dia dapat dosa. Apalagi kalau dia ngatain ya. Oh, iya. Apalagi kalau dia ngatain orang ya. Walaupun dia bukan maksud hati dia. Tapi cuma pekerjaan. Itu juga suatu dosa juga ya Pak Ustadz. Ya. Makanya Nabi SAW itu mengingatkan baik-baik. Kata Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari kiamat, dia mau selamat di akhir kiamat, masuk surga dan selamat dari neraka, dia hanya mengucapkan yang benar.
Dan ucapan sama dengan tulisan. Ya. Dia ucapkan yang benar atau dia diam saja. Oke. Udah nggak usah kita komen, nggak usah kita ikut-ikutan, nggak usah kita jadi pahlawan kesiangan di situ, nggak usah. Udah nggak perlu. Tadi saya bilang kalau saya sederhana, manfaat gak? Manfaat, oke. Tidak manfaat, selesai. Untuk apa? Tutup kuping, tutup mata. Makin banyak kita nggak tahu hal-hal yang akhirnya masuk ke ranah orang lain ya, masalah rumah tangganya, pekerjaannya, kita makin aman sebenarnya. Kita kan makin aman, makin tenang hidup. Saya bilang sama istri saya gini, saya hanya akan menegur kamu hal-hal yang saya tahu. Kalau yang saya tidak tahu, saya tidak akan cari tahu. Karena umur saya dibatasi menjadi, Allah batasi umur saya menjadi satu suami, dan hanya sampai selesai umur itu, ajal datang. Kalau saya sudah meninggal, saya tidak tanggung jawab lagi. Sekarang saya hidup, saya tanggung jawab. Apa yang nampak depan mata kebaikan saya dukung, yang salah saya tegur. Tapi yang saya tidak tahu, saya tidak akan ikut campur. Karena ada Tuhan kamu yang mengawasi. Ada malaikat yang mencatat. Untuk apa saya menikah untuk jadi pendamping, bukan pengawas. Kalau orang menikah untuk jadi pengawas, nggak ada orang yang mau nikah sebenarnya. Kan nggak enak orang diawasin, tapi jadi pendamping. Pendamping itu berarti apa? Kalau benar didukung, kalau salah dia ingatkan, itu pendamping. Kalau pengawas itu semua salah. Balik ke diri sendiri masing-masing saja ya Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalnya kita yang dikasih komentar jelek Pak Ustadz, misalnya nih yang nonton di rumah atau siapapun ya misalnya ya, atau calon-calon influencer di luar sana dapat nih komentar negatif nih, kita harus kayak gimana nih Pak Ustadz? Sakit ya rasanya ya? Dok, saya pernah dulu ya bertanya pada seorang sahabat dekat saya. Tapi saya anggap juga beliau sebagai guru saya. Karena kadang-kadang kalau ada satu hukum mentok, saya sering bertanya lagi sama beliau. Sampai sekarang masih di Profesor Dr. Ziyad Abadi. Beliau spesialis hadis di kota Amman di Jordan. Beliau juga termasuk rujukan lah. Dai-dai dunia banyak yang bertanya sama beliau hukum. Satu waktu saya pernah tablik akbar di kota Makassar. Waktu itu awal-awal media kami suka diserang orang. Saya juga masih awal-awal masih belajar gitu ya. Kenapa kok? Saya sampai bilang sama beliau. Waktu itu ada tablik akbar di Masjid Al-Markas namanya di kota Makassar. Kapasitas sekitar 30.000 orang. Masya Allah penuh orang datang. Saya waktu itu ada tablik akbar, terus kebetulan ada di Indonesia beliau. Saya bilang, Syekh tolong isi. Nanti saya terjemahkan. Oke, malam harinya kita duduk ngobrol-ngobrol tentang masalah tema besoknya kan. Terus saya bilang, waktu itu lagi ada serangan tuh. Oh ini garis keras, ini begitu, ini begini. Saya bilang beliau, Syekh, apa yang harus saya lakukan? Dalam kondisi, saya sudah coba buat konten bermanfaat. Saya sortir benar kontennya. Tapi namanya manusia kadang-kadang mungkin ada yang luput satu dua kata kita ucapin. Tapi itu bukan menyinggung orang. Tapi mungkin misal hadis saya katakan riwayat Bukhari tapi ternyata dia riwayat Muslim. Sesuatu yang secara ilmiah pun sebenarnya kadang-kadang masih bisa terjadi. Tapi ada saja orang yang pro kontra. Waktu itu saya berpikir kok konten udah bagus masih ada orang yang tidak suka ya. Beliau senyum. Saya ingat betul tuh beliau mengatakan begini sama saya. Khalid, kamu mau semua orang begini dengan kamu? Pasti akan ada yang begini. Artinya, sebagus apapun konten kita buat dok, jangan pernah berpikir dari 100 atau 1000 orang yang komen itu semuanya dukung. Ada saja yang tidak dukung. Saya subhanallah sering sampaikan di pengajian, saya bilang, tahu nggak kenapa di YouTube itu sampai ada jempol atas dukung dan aneh. Dia kan harusnya bisa kasih ini aja, ini nggak usah kan. Karena dia tahu ada orang pasti tidak mau terima. Gitu kan. Saya pernah dok, saya kadang-kadang kalau merasa iman saya perlu perbaharui, saya sering sekali dengar tilawah Al-Qurannya imam-imam Masjid Haram Mekah. Nah, saya juga sarankan dokter misalnya kayak mau memperlancar Al-Fatihah, mau dengar tilawah Al-Quran yang bagus itu, ketik di YouTube aja Al-Fatihah Imam Masjid Haram. Nanti keluarlah pilihan-pilihannya. Ada Dr. Abdullah Johani, ada Dr. Yasir Dosari, ada Syekh Muhammad Sudais, dan banyak yang lain. Jadi kalau kita klik nanti kita dengerin, oh Al-Fatihahnya begini ya bacanya. Suara mereka bagus. Satu waktu saya sering kalau merasa, saya perlu perbaharui iman deh. Saya sering dengar bacaan mereka Al-Quran di sholat subuh. Karena biasanya kalau sholat subuh itu, para imam-imam sudah sholat malam, mereka sudah baca ayat Al-Quran sekian lama, 1 jam, 2 jam sebelumnya, sehingga bacaan subuh itu enak banget tuh, suaranya bagus, ayat-ayatnya nggak terputus-putus gitu kan. Satu waktu saya pernah dengar Dr. Abdullah Johani, suaranya bagus banget. Ya. Itu hanya sholat ya, cuplikan itu di YouTube hanya sholat. Beliau berdiri, habis iqamah, Allahu Akbar, seluruh luruskan jemaah, lalu Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah, ruku, i'tidal, sujud, sampai selesai. Selesai salam, YouTube itu selesai. Itu aja. Saya kaget waktu saya lihat, ada orang yang dislike. Dan ada orang yang komen tidak baik di bawah. Saya bingung.
Artinya orang ini hanya masuk, orang ini Dokter Abdullah ini nggak ngomong ya. Dia nggak ada komen. Jadi imam, kamera cuma sorot ke dia. Itu masih ditanggapi negatif. Masih ada yang dislike. Artinya secara rasional sebenarnya orang ini kalau dia tidak mau nonton itu, ya sudah nonton yang lain yang kamu suka. Ngapain masuk itu hanya untuk dislike. Tapi itulah manusia, Dok. Jadi jangan kita berpikir, oh kalau saya buat konten saya rasa sudah bagus, tim saya sudah solid, oh materinya sudah oke lah, berarti semua akan komen positif. Enggak. Tapi yang komen positif tentu banyak. Tapi jangan selalu berpikir tidak ada komen negatif. Lalu apa yang harus saya lakukan? Cuekin aja. Gak usah peduli. Itu saran dari guru tersebut ya, Pak. Itu saran dari teman Pak Ustadz kemarin. Enggak, ini dari saya sekarang. Kalau teman saya kemarin itu hanya sekedar mengatakan satu kata itu, tapi saya ambil pelajaran. Apa kau mau Khalid semua orang acung jempol? Pasti ada juga yang tidak, maksudnya pro dan kontra. Tapi dari itu sampai situ. Tapi yang lainnya semua dari saya. Maksudnya saya bilang juga sama tim, kalau ada komen-komen negatif, selesai. Untuk apa kita mau tanggapin? Dia mau komen biar aja. Orang komen negatif itu, dia berharap ada respon. Kalau kita respon akan panjang. Ya nggak usah kita respon. Atau kita punya hak untuk blok dia, supaya dia nggak masuk. Udah kita blok saja. Oke. Aku penasaran ya. Pak Ustadz Khalid Basalamah punya fake akun nggak ya? Pertanyaan sulit ini pasti kan? Akun saya semua resmi, Dok. Alhamdulillah. Dan akun itu juga bukan saya yang pegang langsung. Kita punya admin, cuma saya yang memandu. Kadang-kadang saya harus begini gitu ya. Jadi saya menjadikan itu betul-betul ajang untuk saya berbagi ilmu yang Allah amanahkan walaupun sedikit ini gitu. Itu saja. Jadi saya bukan jadikan itu sebagai mengejar follower, menyebar, mencari income. Nggak ada ke situ tuh arahnya. Arah saya pokoknya bagaimana saya daripada ngajar di masjid, yang hadir 1.000-2.000 orang. Ini bisa lebih banyak. Lebih baik yang ikutin 10 Indonesia, 10.000, 20.000 orang. Bisa mereka sebar luaskan berapa banyak orang yang taubat mungkin karena itu. Kita nggak pernah tahu. Saya sering datang ketemu dari kalangan pejabat sampai masyarakat biasa. Ustaz, terima kasih ceramahnya Ustaz. Saya sadar karena ini. Saya berhenti kerja dari tempat riba karena ini. Oh, ceramah mereka sampaikan. Gara-gara ceramah Pak Ustaz. Saya pernah ceramah di Masjid Senayan. Waktu itu saya partner sama Dr. Bilal Philips. Beliau orang Amerika yang berkulit hitam yang memasuk Islamkan 3.000 tentara Amerika. Itu waktu itu kebetulan karena beliau pernah sekolah di Timur Tengah jadi bisa bahasa Arab. Jadi saya ngobrol bahasa Arab sama dia. Panitia minta, Ustaz ini partner Ustaz. Lalu Dr. Bilal bilang sama saya, menurut Anda ini nanti saya ngisi materi apa? Saya bilang, dulu kan Anda ini mu'allaf ya. Kenapa gak ceritain bagaimana sejarah masuk Islam dan bagaimana mengislamkan mengajak tentara Amerika masuk Islam. Nanti masalah akidahnya biar saya yang bicara. Oke, kita sepakat lah begitu. Subhanallah, setelah selesai mungkin 2 jam lah materi itu ya. Karena saya bahasa Indonesia, tapi beliau ada penterjemahnya untuk orang-orang kita kan. Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Setelah selesai, saya tidak tahu kenapa waktu itu saya tiba-tiba bilang begini, peserta penuh masjid itu. Saya bilang, kalau di sini ada yang hadir non-Muslim, dan tertarik untuk masuk Islam, silakan ke depan bisa temuin saya. Subhanallah ada orang datang. Ternyata di majelis itu ada orang non-Muslim yang mau belajar Islam. Salah satunya dari beberapa orang itu dari Timur Leste. Waktu itu saya ngobrol sama dia, saya kaget kalau dia ini non-Muslim, Dok. Karena dari cara dia ngomong itu sudah seperti Muslim. Terus dia bilang, Ustadz, saya ini sudah lama masuk Islam sebenarnya gitu. Bahkan saya sudah hafal ceramah-ceramah Ustadz. Ngomong gitu sama saya. Saya nggak pernah berpikir kalau ceramah saya akan sampai ke orang non-Muslim seperti ini dan membuat dia masuk Islam. Sampai dia cerita, Ustadz bahas di Sirah Nabawi itu episode sekian tentang ini kan. Disebutin nama, disebutin. Dia tahu. Jadi dia masuk Islam dalam kondisi dia sudah tahu. Maka kita tidak pernah tahu informasi ini Allah akan sampaikan ke siapa saja. Jadi kalau saya sih yang penting media itu ada, media ini kita gunakan untuk edukasi. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah menyebarluaskan gitu kan. Nah, kalau saya di situ targetnya. Sehingga tidak ada konten kita tuh khusus untuk cari-cari duit. Ya buat yang heboh-heboh. Nggak ada, memang konten kami itu ilmiah. Yang mau cari ilmu silakan. Dan kami berikan kesempatan silakan kalau mau diambil, mau disebarluaskan. Ada beberapa teman-teman yang travel mengambil voice suara kami. Atau potongan ceramah dari media kami untuk promosi mereka. Ada yang jualan madu, ada sebetulnya saya bicara tentang masalah kelebihan madu dalam Al-Quran. Asal diambil dari media kami resmi, dan kan banyak orang juga supaya dianggap itu adalah konten dia, maka dia menutup logo. Itu gak usah, saya selalu bilang gak usah pakai logo kami, tambah logo Anda juga. Jadi adil kan gitu, silahkan sebarluaskan. Nah seperti itu Dok.
Oke. Jadi Pak Ustadz nggak ada fake akun Pak Ustadz? Kan sudah saya bilang tadi, kita medianya resmi semua dong. Nggak ada fake akun. Kalau punya fake akun itu dosa nggak sih Pak Ustadz? Dia untuk apa? Agak lain kan? Nggak pernah kan ada yang nanya kan? Ya. Kalau tanya komentar jelek banyak kan? Nanya fake akun itu dosa atau enggak? Nggak ada loh, cuma saya. Enggak, oke, dia untuk apa? Kepo Pak Ustadz. Tapi yang sampai kita yang... Bukan, sekarang gini. Kalau yang saya tangkap dong ya, fake akun itu adalah seseorang membuat akun dengan nama lain. Anonimus. Iya, dengan dia buat supaya dia punya akun lain yang dia bisa gunakan juga. Iya. Oke, ini tergantung niatnya dulu dok. Stalking orang. Contoh misal, nama saya Khalid atau nama Dr. Richard. Terus ini akun resmi, sudah dikenal dan kita memang edukasi bisnis misalnya. Iya. Sekarang saya kalau pakai ini untuk melihat Facebook, melihat Instagram, saya pengen mau ambil misalnya saya mau beli furniture. Terus saya kalau follow masuk ke Instagramnya ini jadi heboh banget nih. Misal contoh, ya udah kita bisa suruh pegawai atau kita buat misal Dr. Richard, maaf ya dalam Islam itu ada namanya kunya dok. Kunya itu misal saya Khalid, anak saya pertama laki-laki itu namanya Uwais. Saya bisa dipanggil Abu Uwais misalnya. Atau mungkin ada nama dokter pikir itu dokter suka dengan nama itu. Misalnya Ahmad. Lalu dokter buat akun atas nama itu hanya untuk seperti ini. Hal-hal yang bermanfaat. Tidak mengganggu orang. Tidak menyerang orang gitu ya. Karena kalau pakai akun resmi malah akan heboh banget nih. Masa hanya lihat akun furniture pakai akun sentral gitu kan. Oke. Oke itu masih oke-oke saja. Tapi kalau dia gunakan memang ini untuk memata-matai, untuk mencaci maki orang, nah ini jelas haram. Oh iya, mata-mata. Termasuk stalking orang. Loh, untuk apa dia? Misal, sorry, misalnya seksi kan malu juga. Richard Lee aja malu, apalagi Ustadz Khalid masa sama gitu ya. Pakai fake akun nih. Enggak. Ngeliatnya. Pertanyaan untuk apa dok? Iya. Gini. Kepo Pak Ustadz. Enggak. Kepo dalam bahasa Arab apa sih? Ada hadis Nabi begini ya. Nabi Muhammad SAW pernah jalan dengan para sahabat beliau. Ini satu pelajaran penting kita ambil. Beliau jalan sama sahabat-sahabat beliau. Terus beliau tiba-tiba mampir ke rumah beliau. Dan beliau melakukan interaksi biologi sama istrinya. Begitu. Beliau keluar sudah mandi junub, sudah dalam kondisi mandi. Dan sahabat tahu beliau habis biologi sama istrinya. Tapi jalan sama sahabat-sahabat ini. Sahabatnya pada nunggu depan rumah. Nabi masuk. Begitu Nabi keluar, Nabi sampaikan pesan. Beliau mengatakan apa? Bila seseorang di antara kalian terpengaruh oleh lawan jenisnya. Mulai ada syahwat, ada keinginan karena dia lihat misalnya. Maka kembalilah kepada istrinya. Karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Apa maknanya dok? Maaf bahasa saya langsung ya. Kemaluannya sama. Kan gitu. Sekarang kalau istri ada, halal. Nonton dia, sentuh dia, nikmatin dia, halal dalam Islam. Kenapa harus lari kepada yang ini? Gitu. Untuk apa? Ya setan hiasi memang. Oh ini bagus, ini gitu. Masalahnya kita tidak sadar secara kejiwaan dok. Ini bisa berpengaruh mengurangi rasa suka pada istri kita. Kenapa sih ini kan? Yang tampil lebih pasti lebih cantik, lebih seksi, lebih segala macam. Nah manfaatnya untuk apa buat kita? Okay. Saya bilang tadi, ada poin yang harus kita tanyakan secara manfaat dok. Dan kita harus pikir apa ada efek negatif atau tidak. Dan pasti orang-orang buat konten begini pasti menarik. Karena kalau tidak menarik nggak ada yang nonton. Dia harus tampilkan orang. Maaf seperti film-film yang tidak benar misalnya. Film porno. Harus dicari laki-laki yang tampan, yang kekar dan segala macam. Nggak mungkin orang yang jelek. Perempuannya juga sama. Sekarang kalau dia nonton itu. Bukankah secara kejiwaan bisa mengganggu biologis dia? Sekarang bisa saja dia biologis sama istri atau istri biologis sama suaminya. Yang dibayangkan orang di film tadi. Dan ini berpengaruh, berbahaya sekali. Salah satu hikmah hijab, kata ulama jilbab segala macam itu untuk memperbarui rasa kasih sayang di rumah. Karena dia di dalam rumah terbuka, istrinya di luar tertutup. Sehingga dia kayak lihat orang baru lagi pada saat masuk ke rumah. Itu banyak hikmah-hikmahnya dok. Oke, Pak Ustadz. Berarti punya fake akun itu lebih banyak masalahnya daripada... Mudaratnya betul, mudaratnya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Hari ini kita dapat pelajaran penting tentang bagaimana bermedia sosial yang baik. Karena ini penting sih, karena zaman sekarang kan, ya zaman dulu kan gak ada media sosial Pak Ustadz ya. Zaman sekarang ini media sosial ini luar biasa sekali. Penting untuk kita ini Islam bukan cuma di kehidupan nyata kita, tapi juga dalam kehidupan dunia maya juga. Ya perlu saya titik beratkan, media ini jangan ditinggalkan. Media harus digunakan tapi untuk hal yang positif. Jadi harus kita semua punya media.
Tapi media ini kita gunakan untuk hal yang positif. Jadi harus hak sama batil itu bersaing dok. Karena kalau kita tidak buat media kita yang bermanfaat, edukasi, menambah keimanan atau informasi yang dibutuhkan, masalah kesehatan, masalah ini dan itu, maka yang media tidak baik ini akan mendominasi. Nah, kita harus betul-betul memang ada di sini. Tapi tetap kita gunakan pada hal-hal yang bermanfaat. Semua akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Di hari ini dok, banyak hal yang Allah mudahkan yang tidak dimudahkan di masa dulu. Dulu itu kalau orang mau misal mau sedekah, dia harus pergi ke lembaga itu, membawa emas bongkahan, misalnya masa dulu belum ada kayak kita sekarang. Zaman sekarang pun mungkin orang tidak bawa logam mulia, orang masih zaman sekarang orang transfer di atas ranjang, dia bisa transfer bahkan ke seluruh dunia. Berarti kita sekarang punya peluang meraih pahala itu lebih mudah dari orang dulu kan. Orang dulu nutut ilmu. Imam Ahmad itu pernah, salah satu imam terkenal, imam madhab dalam Islam, itu pernah mau mempelajari satu hadis dok, ke ujung Irak, itu harus menunggangi keledai 1 bulan. Jauh sekali, hanya untuk dengar satu hadis. Sekarang kita bisa nonton, kita bisa dengar, kita bisa baca. Handphone kita betul jadi perpustakaan berjalan. Itu luar biasa. Kemudahan ini menjadi 2 ujung pedang yang tajam ya. Yang satu bisa digunakan untuk dapat kemanfaat ekstra. Kita bisa melebihi orang-orang terdahulu yang belum punya media ini untuk dapat pahala dengan transport tadi, dengan mempelajari edukasi dan segala macam. Atau kita malah menjadi sesat dan jauh. Yang zaman dulu orang tidak bisa dapat dosa itu. Zaman dulu orang kalau nyebarin gosip di mana sih? Paling orang sekitarnya. Sekarang disebarin gosip di medianya, seluruh dunia bisa dengar. Jadi kemana-mana gitu. Oke, tergantung cara kita menggunakannya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup podcast kali ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.